Ruangan ini sangat besar, dengan luas total 500 meter persegi. Atap melengkung setinggi 7 meter itu dilukis dengan berbagai lukisan binatang buas. Seluruh ruangan itu sebagian besar berwarna emas, putih, dan merah, dan sangat megah. Di belakang meja kayu besar dengan aroma samar, berdiri monster dengan punggung membelakangi mereka. Melalui jendela di depannya, dia dapat melihat Kolosseum. Saat ini, penonton di luar masih keluar, tetapi tidak ada suara di sini. Jelas, ruangan itu memiliki efek isolasi suara yang sangat bagus. Dilihat dari belakang, monster dengan tanduk seperti batu giok putih di kepalanya adalah monster rusa. Dari pakaian indah di tubuhnya dan posisi dia berdiri, dapat dilihat bahwa dia adalah master di sini. Pemilik, mereka ada di sini. Kera Iblis Haus Darah berkata dengan hormat. Yah, kamu keluar dulu. Sebuah suara manis terdengar. Ya, Kera Iblis Haus Darah membungkuk setuju, dan berjalan keluar dengan cepat, tanpa melihat Tang San dan yang lainnya lagi. Pria Iblis Rusa perlahan berbalik dan menatap Tang San dan lainnya. Dia memiliki wajah yang tampan, terlihat seperti pria parubaya, dan memiliki napas yang tertahan, tetapi ada cahaya redup di matanya, dan pesona khusus secara alami muncul dari tubuhnya. Tang San mengenali spesies lawan secara sekilas, karena dia melahap kekuatan garis keturunan spesies ini, iblis badak spiritual. Apalagi, pihak lain adalah iblis badak spiritual dengan budidaya tingkat dewa. Iblis rusa Linky memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan pikiran Linky dapat melihat melalui elemen-elemennya. Mereka juga telah menghadapi lawan seperti itu dalam pertempuran tim sebelumnya, dan pemisahan unsur lawan benar-benar membuat Wu Zong sangat menderita. Tanpa diduga, pemilik Kolosseum Tiandou ternyata adalah roh terkenal Kunansing. Selamat datang, silakan duduk. Iblis rusa badak tersenyum dan membuat sambutan hangat. Baru saat itulah Tang San dan lainnya duduk di sofa, kecuali Tang San, 4 lainnya waspada, atau bahkan lebih malu dan sedikit kewalahan. Rusa badak tersenyum dan berkata, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Ying Jie, dan aku adalah patriark dari klan Iblis Rusa Badak. Kolosseum di kota Kerry adalah milik klan kami, atau kami yang mengelola industri ini untuk tuan kota. Petik 2. Raja Iblis Rusa Badak. Kata-kata ini langsung terlintas di benak Tang San. Ternyata pemilik Kolosseum besar ini adalah dia. Tang San telah mendengar sebelumnya bahwa klan Iblis Rusa Badak Ling dan klan Iblis Rusa Emas adalah tangan kanan dari Raja Iblis Merak. Meskipun lokasi kota Kerry yang terpencil, di bawah pengelolaan dua klan Iblis Rusa yang berpikiran sangat ekonomis, ekonomi kota Kerry sedang booming dan menjadi sangat kaya. Dalam hal ekonomi, kota Kerry telah berkembang dari bawah ke tengah, dan dua Raja Iblis Rusa telah berkontribusi besar. Secara khusus, garis keturunan Badak dan Setan Rusa sangat berbakat dalam manajemen. Garis keturunan Kaisar Setan Rusa 7 warna, yang sebelumnya menawar di lelang besar dan menyebabkan persaingan, berasal dari keluarga ini. Tatapan Raja Iblis Rusa Badak jatuh pada Tang San, tersenyum dan berkata, kamu harus menjadi inti sebenarnya dari tim kecil ini, kan? Dengan kekuatan pengamatannya, dia secara alami bisa melihat siapa inti sebenarnya dari tim Shrek. Poin ini, mudah untuk masuk dan keluar dari mata para pemain. Terlebih lagi, di game terakhir, kekuatan 3 periode mengalahkan Iblis Bangau Mahkota Merah pada saat terakhir, dan itu juga menunjukkan kecemerlangannya. Tang San menjawab pertanyaan itu, aku tidak tahu apa yang diminta Tuan untuk kami lakukan. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum dan berkata, kalian manusia selalu sangat pintar, terutama para pengikut yang dapat berkultivasi ke levelmu. Kamu harus tahu mengapa aku memanggilmu ke sini. Apa yang dikatakan Tang San adalah, tolong, dan dia mengubahnya menjadi, panggilan, dan kata ini sudah memiliki arti yang jelas menindas. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya tahu bahwa Kolosseum adalah tempat yang sangat adil. Terutama untuk para pejuang yang berpartisipasi, itu sangat terhormat. Kami hanya ingin menang, mendapatkan bonus, dan bahkan mendapatkan status bangsawan, itu saja. Sisi lain menekan mereka, sementara Tang San mencoba memeras yang benar. Bukankah kalian berdua dikenal adil? Maka bersikaplah adil. Tidak adil memanggil kami di sini sendirian. Apakah itu Tang San atau rekan satu tim lainnya, mereka secara alami dapat menebak bahwa Raja Iblis Rusa Badak ini memanggil mereka untuk berperang. Arai pengumpulan roh tidak buruk, arai teleportasi sudah didambakan, dan arai roh fusion yang mereka gunakan hari ini akhirnya membuat Kolosseum tidak tahan lagi. Oleh karena itu, Raja Iblis Rusa Badak maju secara pribadi. Raja Iblis Ling Silu tersenyum dan berkata, kamu harus memahami apa yang disebut, orang yang tidak bersalah, dan mereka bersalah atas harta mereka. Terlebih lagi, asal-usul beberapa hal sulit untuk dikatakan. Untuk hal-hal dengan asal yang tidak diketahui, itu perlu bagi pemerintah untuk mencari tahu dengan jelas. Dadou Kolosseum tentu saja adil, tetapi jika pejabat kota Kerry ingin menginterogasimu, maka Kolosseum tidak dapat ikut campur. Tang San juga tersenyum dan berkata, jadi, jika kita menyerahkan semua perlengkapan pertempuran kepada pemiliknya, Kolosseum dapat melindungi kita. Petik 2. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum dengan tenang, dan berkata, seharusnya masih ada Kolosseum dengan kemampuan ini. Oke, Tang San setuju tanpa ragu, berbalik ke Dubai dan berkata, saudaraku, berikan padaku. Petik 2. Dubai melirik Tang San, tetapi masih mengeluarkan 3 disk arai dan menyerahkan semuanya kepadanya. Tang San berdiri,
meletakkan 3 disformasi di atas meja rusa Raja Iblis Linki, dan berkata, bisakah kita pergi sekarang? Petik 2. Seberapa kuat kekuatan roh Raja Iblis Rusa Badak, hanya dengan melihatnya sekilas dan menyadari bahwa ketiga susunan itu nyata. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Tang San dengan heran. Lawan Jing menyerahkan disperang dengan begitu mudah, yang sangat melebihi harapannya. Apakah kamu baru saja memberikannya kepadaku? Tanya Raja Iblis Rusa Badak. Tang San berkata, ada pepatah bahwa orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah Junji. Kamu mengatakan bahwa pemerintah akan mempersulit kita, tentu saja kita harus menjadi orang pintar. Dan aku jamin, hanya ada 3 orang ini. Kamu juga dapat mencari milik kami. Pastikan aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku harap kamu tidak akan mengganggu kami lagi setelah waktu ini. Kami hanya ingin bermain dengan baik. Raja Iblis dari Rusa Badak tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan mereka menjagamu. Berbicara dengan orang pintar itu menyenangkan. Sampai jumpa. Pintu terbuka, dan kera Iblis Haus Darah sedang menunggu di luar. Tang San berjalan keluar dengan teman-temannya yang bingung, menerima hadiah di bawah kepemimpinan kera Iblis Haus Darah, dan dengan cepat meninggalkan Kolosseum. Raja Iblis Rusa Badak mengambil 3 dis susunan dan memeriksanya dengan cermat satu persatu. Segera, ekspresi takjub muncul di wajahnya. Setiap dis susunan hanya seukuran telapak tangan, dan diukir dengan garis-garis halus, dan rute energi yang mengalir di dalamnya juga tidak pernah terdengar baginya. Jelas merupakan penemuan yang sangat luar biasa untuk menggambarkan susunan ajaib yang dapat menghasilkan efek ajaib pada dis susunan kecil ini dan membuatnya bekerja. Setelah membaca 3 set, dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak bertanya kepada tim Shrek bagaimana menggunakan arai dan dari mana asalnya. Awalnya, dia sangat percaya diri, Iblis Rusa Badak dikenal sebagai klan monster terpintar, dia sangat percaya diri dengan kesadaran dan kognisinya sendiri, dan bertanya pada dirinya sendiri banyak pengetahuan. Berpikir bahwa selama arai ini jatuh ke tangannya, dia akan dapat menemukan misteri setelah memeriksanya sedikit. Namun, sekarang dia mengerti bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Tidak menanyakan dari mana asalnya dan bagaimana menggunakannya adalah kesalahan yang sangat besar. Kehalusan arai pada arai ini jauh lebih unggul daripada arai apapun yang pernah dia lihat, dia bahkan tidak dapat membedakan bahan arai ini, tetapi dia hanya dapat melihat bahwa itu adalah paduan yang ditempa secara khusus. Tapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa itu. Dia mencoba untuk mengaktifkan disformasi dengan akal sehatnya, tetapi itu tidak berhasil. Disformasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipecahkan dalam 1,5 jam. Tidak heran anak itu sangat senang ketika dia menyerahkan plat perang, dia menunggunya di sini. Setelah tim Shrek meninggalkan Kolosseum, mereka dengan cepat bergabung dengan orang-orang. Tang San, mengapa kamu memberikannya padanya? Apakah kamu baru saja memberikan padanya begitu saja? Wu Bingji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar jika kami tidak memberikannya kepadanya. Jika disusunan jatuh ke tangannya, itu tidak akan berhasil. Jika disformasi kuku begitu mudah pecah. Apakah masih ada pasar untuk itu? Aku khawatir itu sudah ditiru. Semua susunan kami memiliki mekanisme, dan memecahkannya secara paksa hanya akan menyebabkan kerusakan pada arai. Biaya arai tidak banyak, berikan saja padanya. Petik 2. Lalu apa yang akan kita gunakan untuk pertarungan tim selanjutnya? Dubai tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir. Tang San tersenyum dan berkata, di pertandingan berikutnya, jika aku menebak dengan benar, lawan kita akan menjadi relatif mudah untuk dihadapi. Kita bisa menang tanpa itu. Tanpa kita, tidak mungkin mereka mengetahui rahasia pertempuran. Jadi, ketika kita datang ke kompetisi lain kali, mereka akan datang kepada kita lagi. Melihat betapa percaya diri dia, 4 lainnya lega. Guli berkata, aku dibawa ke tempat pemilik hari ini, aku benar-benar berkeringat. Aku pikir mereka benar-benar akan menyakiti kita. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Rusa Linki tidak pandai dalam kekerasan, mereka adalah pebisnis. Orang-orang bisnis menghargai kepentingan mereka, dan membunuh kita tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka menginginkan lebih banyak manfaat dariku. Selama kita bisa memegangnya, kita tidak takut dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Wu Bingji berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan lain kali kamu pergi? Bagaimana jika dia memaksa kita untuk menggunakan dis susunan? Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu beritahu dia. Bagaimanapun, itu sama, dan susunan ini akan aus saat digunakan, dan itu tidak akan digunakan terlalu sering. Apa yang ingin dia ketahui, kami memberitahu dia, dan dia tidak memiliki alasan untuk menyakiti kami. Adapun asal-usul formasi, bukankah kami yang mengatakan? Bagi mereka, manfaat yang lebih besar datang dari lebih banyak transaksi formasi, atau dalam imajinasi mereka, kami memiliki pendiri master formasi di belakang kami. Petik 2. Hati Wu Bingji tergerak, seolah-olah dia telah menangkap jalan pikiran Tang San. Tapi, bukankah wali kota mengatakan bahwa hal ini sangat penting bagi kami? Apakah kamu ingin hidup di dunia klan monster? Wu Bingji berkata dengan ragu-ragu. Tang San berkata, awalnya, aku hanya berharap untuk memiliki outlet dan menghasilkan lebih banyak uang untuk organisasi. Tetapi karena organisasi menggunakan terobosan tingkat dewa untuk memeras guru, aku siap untuk membuka saluran penjualan lainnya. Hal yang sama berlaku untuk perkembangan kita sendiri.
Petik 2. Dari sikap organisasi penebusan terhadap Zhang Haoxuan, Tang San tahu bahwa pikiran dan pola pemimpin organisasi terbatas. Tidak peduli berapa banyak dia diberikan kepada pemimpin seperti itu, akan sulit baginya untuk benar-benar memimpin umat manusia untuk bangkit. Selain itu, karena kepentingan menjadi lebih besar dan lebih besar, kemungkinan situasi buruk juga ada. Oleh karena itu, Tang San tidak memberikan Zhang Haoxuan jenis arai lainnya. Adapun Colosseum, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Tim Shrek menang lagi, yang membuat manusia di kota Kerry bersukacita. Terutama karena pertempuran ini tampaknya mudah dimenangkan, orang-orang memiliki harapan yang lebih tinggi untuk tim Shrek. Nama Shrek tersebar luas di kota Kerry. Tentu saja, Colosseum masih merupakan penerima manfaat terbesar, dan jumlah tamu telah melonjak baru-baru ini. Dengan kondisi tim Shrek saat ini, bahkan jika game ke-6 segera dimulai, tidak ada masalah. Tetapi Tang San tidak melakukan ini, sebaliknya dia membawa rekan-rekannya kembali ke lembah emas untuk melanjutkan kultivasi mereka, dan mulai mengatur taktik baru untuk membimbing rekan-rekannya untuk maju. Setelah 5 hari, Zhang Haoxuan akhirnya kembali, dan dia juga membawa kembali semua materi dalam daftar yang ditulis Tang San. Wali kota, yang telah menembus ke tingkat dewa, terlihat berantakan, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Arai teleportasi, ini adalah arai teleportasi. Para sahabat terus berlatih, sementara Tang San dan wali kota mulai membuat lingkaran teleportasi besar ini. Lingkaran sihir ini terletak tidak jauh dari pohon emas, karena jika kamu ingin menggunakannya dalam waktu yang lama, kamu masih perlu mengandalkan energi yang cukup besar. Arai teleportasi jarak menengah lebih rumit ketika diatur, dan arai ajaib adalah lingkaran. Zhang Haoxuan, yang telah memulai lingkaran energi untuk dirinya sendiri, segera menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Tang San. Terutama traksi energi kompleks selangkah demi selangkah, menghubungkan lingkaran, dia terpesona, itu adalah jenis perasaan yang tidak dapat kamu pahami bahkan jika kamu melihatnya. Zhang Haoxuan mengajukan pertanyaan kepada Tang San dari waktu ke waktu, dan Tang San menjawabnya satu persatu, tetapi dia jelas merasa bahwa dengan kekuatan spiritualnya yang telah berubah menjadi kesadaran, dia masih tidak dapat mengikuti pemikiran Tang San, dan hanya menemukan prinsip-prinsip umum. Guru, aku menggunakan bahan yang relatif dasar untuk mengatur susunan teleportasi kali ini. Oleh karena itu, ini hanya dapat digunakan sebagai susunan teleportasi terarah, yaitu, hanya dapat digunakan untuk teleportasi terarah antara kami dan kampus. Aku akan mengaturnya. Disk-array ini ditempatkan di sini. Setiap kali seseorang menggunakan arai teleportasi, aku akan mendapatkan informasi dan memahami situasi pengguna. Perlu persetujuanku sebelum teleportasi dapat dilakukan, jika tidak, teleportasi arai tidak akan dikirim. Itu akan termotivasi. Juga, untuk membeli sekumpulan permata luar angkasa, ketika arai teleportasi bersemangat, dibutuhkan energi yang cukup. Kami akan kembali ke perguruan tinggi untuk menyiapkan arai teleportasi untuk menyelesaikan arah mengikat. Untuk susunan teleportasi, kamu harus merahasiakannya. Aku sarankan agar susunan teleportasi di sisi lain dipasang di kediaman. Jangan beritahu guru lain dulu. Zhang Haoxuan mengangguk dan tersenyum pahit, formasi teleportasi ini jauh lebih rumit daripada yang aku kira. Tang San, dapatkah kamu memberitahuku dari mana kamu mempelajarinya? Petik 2. Tang San berkata, aku ingin memberitahumu bahwa aku telah menemukannya sendiri, apakah kamu percaya? Zhang Haoxuan memelototinya dan berkata, haruskah aku mempercayainya? Petik 2. Seharusnya. Guru dan muridnya saling memandang dan tertawa. Zhang Haoxuan menghela nafas dan tidak bertanya lebih jauh. Karena dia tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia bertanya pada Tang San lagi. Mungkin, Tang San adalah penyelamat yang dikirim oleh Tuhan. Zhang Haoxuan menggunakan kalimat ini untuk menghibur dirinya sendiri setiap saat. Butuh 7 hari untuk menyiapkan arai teleportasi di sisi lembah emas, dan 3 hari untuk formasi teleportasi di kediaman Zhang Haoxuan di sisi kampus. Karena sisi lembah emas ini adalah formasi utama, dimungkinkan untuk mengatur formasi yang diteleportasi dari sini ke tempat lain di masa depan. Susunan teleportasi di kota perguruan tinggi hanya terhubung di sini, jadi itu akan relatif sederhana. Produksi seluruh susunan teleportasi menghabiskan lebih dari 100 koin elemen saja, tidak termasuk biaya tenaga kerja Tang San. Saat yang menegangkan akhirnya datang. Melihat barisan besar berdiameter 15 meter yang berpusat di pohon emas, baik Zhang Haoxuan dan tim Shrek semuanya tampak seperti sedang bersiap-siap. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang, susunan teleportasi akhirnya selesai, dan mereka akan melakukan tes pertama mereka. Menurut apa yang dikatakan Tang San, jika itu adalah orang biasa, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan spiritual tingkat ke-9 sebelum menggunakan susunan teleportasi saja untuk berteleportasi. Jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus menjadi praktisi tingkat dewa dengan kesadaran ilahi. Memiliki kesadaran dan kekuatan spiritual yang kuat dapat memastikan bahwa susunan teleportasi tetap stabil selama proses teleportasi dan melindungi orang yang diteleportasi. Dengan kekuatan Zhang Haoxuan dan Siru, transfer bisa memakan waktu hingga 10 orang. Ini sudah batasnya, dan juga menghabiskan permata ruang. Untuk permata luar angkasa yang digunakan untuk teleportasi, Tang San membuat kumpulannya dan memiliki sejumlah penyimpanan. Mulai, Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San. Tang San mengangguk padanya dan berkata, mari kita mulai.
Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan piring arai seukuran telapak tangan dengan permata warna-warni bertatahkan di atasnya. Dengan menggunakan mata arai, arai teleportasi bisa benar-benar dibuka. Cahaya keemasan berkedip, dan disformasi di tangan Tang San meledak menjadi lingkaran cahaya yang lembut. Seluruh susunan tiba-tiba bergetar sedikit, dan fluktuasi energi aneh menyebar. Seluruh lembah emas tampaknya terpengaruh, dan fluktuasi spasial langsung menjadi intens. Fluktuasi spasial merupakan variasi yang sangat eksotik. Misteri luar angkasa memang sulit untuk dideteksi, bukan hanya perubahan tingkat energinya saja, ada banyak hal yang aneh. Bahkan klan iblis yang kuat seperti klan iblis merak, yang dilahirkan dengan persepsi ruang yang kuat, tidak dapat benar-benar memahami makna ruang yang mendalam. Pada saat ini, dalam susunan kompleks ini, fluktuasi spasial menjadi lebih kuat, dan tampaknya seluruh ruang mulai menjadi tidak stabil. Zhang Haoxuan memberi isyarat agar yang lain mundur ke tempat yang lebih jauh. Elemen ruang itu misterius dan berbahaya, sekali ruang dibagi, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Fluktuasi spasial yang awalnya kacau berubah ketika garis-garis pada susunan teleportasi menyala, dan mereka menjadi patuh, tampaknya semua fluktuasi telah menjadi teratur dan terbatas pada kisaran tertentu. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan, Guru, kamu akan membungkus kami dengan indera ilahimu nanti, dan kemudian memasuki gerbang cahaya dari susunan teleportasi, dan menjaga indera ilahimu stabil selama seluruh proses teleportasi. Kamu harus ingat itu selama indera ilahi diperbolehkan. Adalah baik untuk memiliki kesadaran yang menjaga di sekitar tubuh kita, dan jangan mengintip keluar, agar tidak ditarik oleh kekuatan ruang angkasa. Zhang Haoxuan mengangguk dengan serius. Tang San memperingatkan lagi, kekuatan ruang tidak terbatas, jangan memata-matai dengan mudah, jika tidak, itu dapat menyebabkan kesadaranmu hilang oleh ruang, yang tidak dapat diubah. Petik 2. Baik, Zhang Haoxuan setuju lagi. Tang San, kenapa aku tidak mencobanya sendiri, kamu tidak perlu ikut denganku. Tentu saja Zhang Haoxuan tahu betapa menakutkannya kekuatan ruang, dia khawatir jika ada yang tidak beres. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, meskipun formasi teleportasi kami tidak terlalu kuat, juga bukan jenis keberadaan yang cukup stabil sehingga orang biasa dapat menggunakannya, tetapi kemungkinan masalah masih sangat kecil. Ayo, mari kita mulai. Sebagai mantan generasi Raja Dewa, dan kesadarannya terus pulih, Tang San secara alami yakin dengan formasi teleportasi yang telah dia atur. Alasan mengapa dia ingin pergi dengan Zhang Haoxuan adalah karena Zhang Xuan tidak akan dapat menemukan perasaan selama proses transmisi awal, dan semangat serta suasana hatinya akan berfluktuasi dan berada dalam bahaya. Dengan dia mengikutinya dan menjaganya di saat-saat kritis, semuanya tidak akan menjadi masalah. Mengatakan itu, cahaya keemasan di tangan Tang San mekar, cahaya keemasan lembut menjadi lebih terang, dan sinar cahaya dalam barisan besar mulai berkumpul menuju pusat barisan, sebuah pintu cahaya setinggi 3 meter dan lebar 2 meter, begitu ajaib tanah secara bertahap terbentuk di tengah lingkaran. Anggota tim Shrek tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat adegan ini. Mereka melihat Tang San dan Zhang Haoxuan membentuk lingkaran teleportasi. Pada saat itu, mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Semua orang dikirim ke akademi. Namun, ketika pintu cahaya muncul di depan mereka, mereka mengerti bahwa keraguan mereka tidak ada artinya, dan fakta ada di depan mereka, dan mereka benar-benar akan berkembang ke arah kesuksesan. Pergi. Tang San mengangguk ke Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan melepaskan kesadarannya, menyelimuti dia dan Tang San, dan keduanya memasuki gerbang cahaya. Begitu dia memasuki gerbang cahaya, Zhang Haoxuan segera merasakan angin puyuh, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak berputar pada saat ini. Perubahan energi yang aneh memberi orang perasaan yang tak terlukiskan dan luar biasa, yang juga membuat hatinya menegang. Jaga pikiranmu di dalam, jangan memata-matai di luar. Suara Tang San terdengar di benak Zhang Haoxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dengan cepat melepaskan keinginannya untuk memata-matai misteri alam semesta, dan dengan cepat membalikkan tubuhnya. Perhatian ke dalam. Kemudian, ketika tubuhnya menjadi ringan, semua pemandangan terdistorsi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Zhang Haoxuan tiba-tiba menemukan bahwa dia dan Tang San sudah berada di ruangan yang sama, ruangan yang sangat familiar baginya. Bukankah itu tempat tinggalnya di Akademi Penebusan? Pintu cahaya berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Tang San menyerahkan disformasi di tangannya kepada Zhang Haoxuan, dan berkata, Guru, kamu menutup disformasi. Jangan khawatir tentang sisi lembah. Energi yang dibutuhkan untuk formasi-formasi di sana dapat diambil dari pohon emas. Hanya saja kamu melakukannya setiap saat. Setelah kamu berteleportasi, kamu harus mengganti permata energi. Ketika kita pergi ke istana leluhur lain kali, lihat apakah kita dapat membeli beberapa permata dengan intensitas energi tinggi, sehingga kita dapat menggunakannya berkali-kali. Petik 2. Zhang Haoxuan belum pulih dari keterkejutan teleportasi awal saat ini. Mendengar ini, dia memandang Tang San, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar berhasil. Tang San, kamu benar-benar. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, luangkan waktumu, mungkin di masa depan kita bisa membuat susunan teleportasi yang langsung berteleportasi ke istana leluhur. Selama ada sumber daya yang cukup, itu akan mungkin. Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, mungkin, pada saat itu,
kita manusia telah mengalahkan monster dan roh, dan mereka benar-benar bangkit. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Tang San tidak mengatakan sepatah kata pun. Seberapa mudah bagi manusia untuk mengalahkan klan monster dan klan roh. Kedua lawan ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia ada di sana, itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan jika monster dan roh tidak menghalangi perkembangan manusia. Tidak ada keraguan bahwa jika manusia dibiarkan tumbuh selangkah demi selangkah, mereka tidak akan pernah bisa melampaui monster dan roh. Bahkan jika Tang San mendapatkan kembali kultivasinya pada tingkat Raja Dewa, itu tidak akan berhasil, karena sebagai Raja Dewa, dia harus mempertimbangkan keseimbangan dunia, dan tidak mungkin untuk mendukung kelompok tertentu di sebuah planet. Tentu saja, Tang San jelas tidak akan memukul antusiasme Zhang Haoxuan saat ini. Dia tersenyum dan berkata, mari kita bekerja sama, manusia akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Guru, aku akan menyerahkan Arai kepadamu. Kamu dapat mencoba lagi ketika kamu kembali. Eksperimen harus dilakukan, jangan memberi sumber daya. Kami harus memastikan bahwa ketika bahaya muncul kami dapat memimpin semua siswa dan guru untuk mengungsi sesegera mungkin. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, oke, pada dasarnya aku sudah tahu cara mengoperasikannya, coba saja beberapa kali lagi. Sekarang aku akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum kita pergi ke Istana Leluhur, aku akan mengajarkan metode teleportasi kepada Siru, jadi aku bisa pergi ke Istana Leluhur bersamamu dengan nyaman. Petik 2. Ya, kita harus mempercepat beberapa game berikutnya di Colosseum. Aku berencana untuk membawa semua orang ke kompetisi besok. 2 game berikutnya harus dimenangkan dengan relatif mudah, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut, benarkah? Tang San sedikit mengangguk, dia sudah membayar harga 3 pertempuran, bisakah dia masih ragu? Colosseum segera diberitahu bahwa tim Shrek mereka ingin terus berpartisipasi dalam pertempuran tim. Ini tentu saja yang ingin dilihat Colosseum. Meskipun tim Shrek bukanlah eksistensi tingkat atas dalam evaluasi mereka, manfaat yang dapat mereka bawa ke Colosseum tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan mereka telah menjadi tim bintang Colosseum. Di mata manusia, itu adalah tim mereka sendiri. Popularitas mereka telah melonjak dan mereka telah menjadi kehadiran yang paling dicari di seluruh kota Kerry. Itu hanya karena penutupan dan topeng yang disengaja, tidak ada manusia yang tahu identitas aslinya, jika tidak, mereka sudah menjadi idola di mata manusia. Waktunya akan segera diumumkan. Game ke-6 Shrek akan dimainkan di Prime Time lusa, dan lawan mereka akan dirahasiakan untuk saat ini. Popularitas tim Shrek sekali lagi mencapai puncaknya. Ketika Tang San dan yang lainnya datang ke Colosseum lagi, kera iblis yang haus darah yang menyambut mereka semua tersenyum, dengan hormat mengundang mereka ke Colosseum. Bahkan longenya telah diubah menjadi longe yang mewah, dan perawatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun situasi lawanmu di babak ini, kamu sudah menerimanya kemarin, apakah kamu masih puas? Tanya kera iblis haus darah. Wu Bingji mengangguk dan berkata, kami siap. Kera iblis haus darah tersenyum dan berkata, bagus. Setelah permainan ini selesai, pemilik kami ingin mengundangmu makan malam. Kamu harus datang. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu, kami akan datang. Setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar melirik Tang San. Semuanya seperti yang diharapkan Tang San, lawan mereka di game ke-6 adalah tim yang terlihat sangat kuat, tetapi mereka hanya tertahan. Lawan bagus dalam kecepatan dan serangan frontal, tidak bagus dalam kontrol. Dan tim Shrek memiliki kemampuan kontrol yang kuat, jadi tidak masalah untuk menekan lawan. Tang San menatap Wu Bingji berkata kepada kera iblis haus darah, menurut analisis kami, dalam pertandingan ini, kami yakin akan mengalahkan lawan kami dalam 3 menit. Petik 2. Mata kera iblis yang haus darah itu berbinar dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Aku akan membawamu masuk dulu. Setelah itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Melihat bagian belakangnya pergi, senyum tipis muncul di wajah Tang San. Setelah menunggu terlalu lama, kera iblis haus darah kembali, dan game ke-6 Shrek akan segera dimulai. Wu Bingji masih yang terdepan, sejauh ini dia masih yang paling populer di tim Shrek. Julukan, Headshot Crazy Demon, sudah dikenal luas. Aura Tang San di game keempat kembali ditutup-tutupi setelah Wu Bingji mengalahkan lawannya di game kelima. Tentu saja, disformasi yang digunakan oleh tim Shrek juga telah diperhatikan oleh semakin banyak orang. Gerbang besar perlahan terbuka, dan sorak-sorai gunung dan tsunami memekakkan telinga. Suara bernada tinggi tuan rumah bergema di Colosseum, hari ini, pertempuran besar akan dimulai, dan tim Shrek dalam masalah. Apa yang harus mereka hadapi adalah tim petir gila yang sangat kuat. Aku yakin telah melihat pertandingan tim petir gila. Penonton tahu betapa menakutkannya mereka. Kecepatan mereka yang tak terkalahkan membuat mustahil untuk terus menghindari pertempuran bahkan jika mereka menggunakan susunan teleportasi. Jadi, jangan bicara tentang hasil pertandingan hari ini, aku pikir ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sangat mendebarkan pertarungan yang mengasyikkan. Tentu saja, tim Shrek kami tidak mudah untuk dihadapi. Dalam beberapa kali terakhir, kami akhirnya memenangkan permainan ketika kami pikir mereka akan kalah dalam permainan. Aku baru saja memeriksa hari ini situasi taruhan dan bertaruh pada Shrek. Meskipun hanya 30% dari tim yang menang, aku masih percaya bahwa mereka dapat menciptakan keajaiban lagi.
Petik 2. Itu benar, meskipun tim Shrek sekarang menjadi tim yang panas, persentase orang yang berpikir bahwa tim Shrek akan terus menang masih sangat rendah. Alasannya sangat sederhana, musuh bersama manusia telah menyebabkan ketidakpuasan di antara penonton klan yokai, sehingga sebagian besar penonton klan monster bertaruh pada tim Shrek untuk kalah dalam permainan. Tentu saja, karena garis kemenangan tidak umum dalam kegiatan menebak Kolosseum, masih ada sedikit orang yang memilih pemenangnya. Sebagian besar penonton masih memilih garis waktu selama periode singkat sebelum pertandingan dimulai. Ini adalah favorit mereka. Kegembiraan di sewaktu dapat sangat membangkitkan emosi mereka. Bahkan jika tim Shrek bisa menang lagi, aku percaya itu pasti pertarungan yang sulit. Jadi, aku pikir ada kemungkinan besar pemenang akan ditentukan setelah 10 menit. Jadi, jika kamu percaya, bertaruhlah denganku bahwa Shrek akan ada dalam 10 menit. Tim Laker menang, tegas. Kata tuan rumah dengan sumpah. Wu Bingji menoleh ke Tang San, dan berkata dengan suara rendah, apakah ini omong kosong yang serius? Petik 2. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, tuan rumah ini ada di sini untuk menyesatkan penonton. Itu normal baginya untuk mengatakan itu, kalau tidak, kita tidak memberi petunjuk kepada kera iblis haus darah sekarang. Petik 2. Para VIP yang belum berpartisipasi dalam menebak, tolong cepat, permainan kami akan segera dimulai. Tuan rumah masih berteriak keras, tetapi Tang San dan yang lainnya sudah melihat penampilan lawan dengan jelas. 5 lawan hari ini sepertinya tidak terlalu bagus untuk dihadapi dari luar, mereka ramping dan tidak terlalu tinggi, dengan tatapan dingin di mata mereka, dan sayap di belakang punggung mereka mengepak dengan lembut, menunjukkan karakteristik monster terbang. 5 lawan semuanya berasal dari spesies yang sama, Sky Splitting Falcon, spesies yang sangat cepat dan sangat ganas. 5 Sky Splitting Falcon semuanya adalah basis budidaya tingkat 8, ya, tidak ada yang urutan ke-9. Juga, mereka hanya memenangkan 3 pertarungan tim. Dilihat dari situasi lawan, Tang San dan yang lainnya akhirnya mendapat perawatan dari Kolosseum. Ini juga alasan mengapa Wu Bingji menyatakan kepuasannya kepada kera haus darah sebelumnya. Kirim 3 formasi, sehingga mereka akhirnya bisa menghadapi lawan yang baik. Kuis selesai, dan segera, pertarungan tim secara resmi dimulai. Pertempuran secara alami tanpa ketegangan. Klan Sky Splitting Falcon memang eksistensi yang sangat kuat, tetapi masalahnya adalah ketika kekuatan keseluruhan tidak dominan, yang harus mereka hadapi adalah kendali nasib buruk dan kendali waktu. Ketika kecepatan penerbangan mereka menjadi tidak terkendali di bawah kendali waktu di Guli, akhir dari pertempuran sudah jelas. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 5 Sky Splitting Falcon telah dieliminasi oleh Wu Bingji, dan pertempuran berakhir. Dalam 3 menit, tim Shrek menang. Tuan rumah dengan cepat menghilang, dan itu benar-benar stabil dan mantap. Tim Shrek memenangkan pertarungan tim ke-6 mereka. Di Kolosseum saat ini, ada lebih banyak omelan, dan yang paling, menyambut, tuan rumah. 5 tim Shrek kembali ke tempat istirahat Kolosseum. Kera iblis haus darah sudah menunggu di sana. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah, dan dia dengan hormat berkata, pemilik kami sudah menunggumu, selamat untuk kalian semua karena memenangkan pertarungan tim ke-6. Ini adalah hasil bagus yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk manusia. Wu Bingji sedikit mengangguk dan berkata, tolong pimpin jalannya. Di kamar mewah terakhir kali, mereka bertemu lagi dengan Yingji, Raja Iblis Rusa Badak. Yingjie memiliki senyum hangat di wajahnya, dan ketika dia melihat mereka, dia bertepuk tangan. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Aku baru saja menonton semua permainanmu. Kamu sangat kuat, sungguh kemenangan yang luar biasa. Selamat, setidaknya di permukaan, mata Yingjie tulus. Wu Bingji berkata dengan acuh tak acuh, sama-sama. Lawan hari ini memang lebih mudah untuk dihadapi. Setelah berbicara, dia melihat 3 disformasi di atas meja, dan bahkan posisinya tidak berubah, mereka masih di lokasi terakhir kali Tang San meletakkannya, sepertinya tidak pernah dipindahkan. Aku tidak tahu apa yang diminta tuan rumah untuk kami lakukan. Wu Bingji bertanya. Yingjie tersenyum sedikit, dan berkata, terakhir kali kamu dengan murah hati menyerahkan 3 formasi, dan aku tidak punya waktu untuk berterima kasih. Kebetulan hari ini kamu dengan cepat memenangkan kemenangan. Tentu saja aku ingin melakukan yang terbaik, persahabatan para tuan tanah. Makan malam sudah siap, biarkan aku yang melakukannya. Mengatakan itu, Yingjie, Raja Iblis Rusa Badak, memimpin untuk berjalan ke pintu samping, dan 5 tim Shrek mengikuti. Di permukaan, Wu Bingji tidak mengubah ekspresinya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam memberi Tang San acungan jempol, semuanya sesuai harapan Tang San. Restorannya sama mewahnya, lampu kristal besar memancarkan kecemerlangan seperti mimpi, semua pelayannya adalah monster rubah panas, dan ada banyak makanan lezat di atas meja, hampir semuanya terbuat dari daging monster. Bahkan peralatannya terbuat dari berbagai logam langka, yang sangat mewah. Di pihak Yingjie, dia adalah satu-satunya yang datang untuk menghibur tim Shrek sendirian. Baru-baru ini, monster badak es yang relatif langka dikirim, dan hari ini kami terutama menggunakannya untuk bahan-bahan. Unicorn dari monster badak es memiliki efek membersihkan panas dan menghaluskan udara, dan digiling menjadi bubuk dan digunakan untuk memasak dengan berbagai bagian tubuhnya, rasanya paling enak, dan sangat bergizi. Silakan dicoba. Monster badak es bukanlah monster biasa, itu adalah level yang lebih tinggi dari harimau bersayap, dan sangat langka.
Adapun harganya, Wu Bingji dan Tang San tidak tahu, tapi itu pasti angka astronomi. Jika ada hal baik, tim Shrek secara alami tidak akan sopan, dan mereka akan langsung memakannya. Segera, mereka merasakan napas dingin di tubuh mereka, yang membuat seluruh tubuh mereka merasa nyaman. Makanan ini benar-benar memiliki efek nutrisi yang sangat baik. Sangat sulit bagi spesies seperti rusa badak untuk berkultivasi ke tingkat dewa dengan kemampuan dan kekuatan garis keturunannya sendiri. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna sangat langka. Tetapi mereka tidak tahan dengan kekayaan Ling Qiluo, terutama para bangsawan, mereka secara bertahap memperoleh kekuatan mereka saat ini dengan secara paksa meningkatkan kultivasi mereka sendiri berdasarkan harta ini. 5 anggota tim Shrek sangat puas dengan makanan ini. Tang San makan beberapa bumbu yang dia makan untuk pertama kalinya setelah datang ke dunia ini. Tidak memiliki rasa. Bagaimana makanannya? Ying Jie, Raja Iblis Rusa Badak, bertanya sambil tersenyum. Dia sendiri tidak makan banyak, dan dia tidak tahu berapa kali dia makan makanan seperti itu. Baginya, yang sudah menjadi praktisi tingkat dewa, memakan hal-hal ini tidak lagi dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Wu Bingji berkata, bagus sekali. Kami belum pernah makan makanan yang begitu lesat. Ying Jie tersenyum dan berkata, kamu menyukainya. Omong-omong, ada satu hal yang aku lupakan terakhir kali. Setelah kamu meninggalkan selama 3 formasi, aku belum membayarmu biaya yang sesuai. Ini adalah kesalahanku. Berharga hal-hal, bagaimana aku bisa menginginkan milikmu untuk apa-apa? Petik 2. Baru-baru ini, ada arai yang disebut arai pengumpulan spiritual di pasar, yang digunakan untuk membantu kultivasi, dan efeknya cukup bagus. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Ying Jie bertanya dalam-dalam. Wu Bingji menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Ying Jie meliriknya dan berkata, arai pengumpul roh semacam ini sangat populer, dan harganya telah naik. Sekarang harga satuannya telah melebihi 50 koin elemen, dan persediaannya masih terbatas. 3 disformasimu menurut pendapatku, efeknya masih di atas arai pengumpulan roh, dan itu tidak pernah muncul di pasar. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, aku akan membayarmu 100 koin elemen, yang dibeli darimu, bagaimana menurutmu? Mata Wu Bingji berbinar, dan segera setelah dia akan setuju, dia dengan lembut disentuh oleh Tang San di sebelahnya. Kemudian dia mendengar Tang San mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat patah hati. Tuan, kami tidak butuh uang, kami lebih suka memenangkan 10 pertandingan, untuk mendapatkan status bangsawan, kata Tang San. Raja Iblis Rusa Badak menghela nafas pelan dan berkata, jika itu sesuatu yang bisa kulakukan, tentu saja tidak apa-apa. Tapi kamu juga tahu bahwa Kolosseum adalah tempat yang adil. Selain itu, kamu adalah manusia, dan identitasmu lebih sulit untuk dikenali. Ini bukan untuk menipu Tang San dan yang lainnya, terlalu sulit bagi manusia untuk menjadi bangsawan. Terutama di tempat seperti Kolosseum. Menurut aturan Kolosseum, jika kamu benar-benar bisa mencapai game ke-10, maka lawan yang akan kamu hadapi pasti yang paling kuat di Kolosseum. Ini sesuai aturan. Ini bukan aku lagi. Kalau bisa memutuskan, kamu harus memberikan penjelasan kepada populasi utama di kota Kerry. Raja Iblis Rusa Badak berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San berkata, kalau begitu repotkan pemiliknya untuk memastikan bahwa kita bisa memasuki game ke-10. Kita akan berjuang untuk game terakhir dengan kekuatan kita sendiri. Aku tidak tahu apakah kita bisa. Mereka masih memiliki 4 pertandingan di belakang mereka, dan mereka tidak yakin akan menghadapi lawan yang baik di keempat pertandingan. Bagaimana dengan 3 pertandingan? Apakah 3 pertandingan baik-baik saja? Ying Jie memandangnya dalam-dalam dan berkata, karena arai itu berharga, wajar untuk membayarnya. Adapun cara mengatur permainan berikut. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan segera, 3 nampan besar di bawah. Ketika 3 nampan diletakkan di depan Tang San dan yang lainnya, suasana di seluruh restoran tiba-tiba berubah. Fluktuasi unsur yang kuat muncul dalam sekejap, dan udara di seluruh restoran tampaknya menjadi lebih tebal. 100 koin elemental ditempatkan di setiap nampan, ditumpuk dengan rapi, dan kualitasnya sangat tinggi pada pandangan pertama. Di nampan pertama, ada semua koin elemen biru es, atribut es. Koin elemen atribut es tidak jarang, tetapi 100 koin jarang. Koin elemen di baki kedua semuanya berwarna biru dan hijau, dan koin elemen dari atribut angin. Tidak diragukan lagi, Ying Jie secara alami melihat bahwa di tim mereka, tulang punggungnya adalah Wu Bingji dan Tang San, dan kedua koin unsur ini masing-masing sesuai dengan atribut mereka. Koin elemen di baki ketiga memiliki semua jenis atribut, dan terlihat agak rumit. 3 piring koin elemen, total 300 koin. Ini adalah kekayaan besar yang belum pernah dilihat Tang San dan yang lainnya sebelumnya. Mata Wu Bingji sedikit merah, melihat koin elemen, lalu ke Tang San. Inilah yang pantas kalian dapatkan. Jadi, tolong beritahuku cara menggunakan 3 formasi ini. Apakah ini kesepakatan yang adil? Kata Ying Jie kepada Tang San dan Wu Bingji. Tang San berkata, sangat adil. Tapi, Tuhan, kami masih menghargai hidup kami sendiri. Jadi, lihat proposalku sekarang. Ying Jie tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin. Jika kamu dapat memberitahuku asal-usul ketiga formasi ini. Tidak ada keraguan bahwa inilah tujuan sebenarnya dari Ying Jie untuk menemukan mereka hari ini.
Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempelajari tiga formasi ini dengan sekelompok pria yang cakap, tetapi kesimpulannya sangat mengecewakannya. Ketiga array ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan, array yang kompleks berarti sangat sulit untuk menggunakannya, dan mereka tidak dapat dirangsang tanpa metode khusus. Membuka kunci bel juga harus diikat ke bel, jadi secara alami jatuh ke tim Shrek untuk menjelaskan cara menggunakannya. Dalam hal ini, Ying Jie tidak perlu khawatir, dia bahkan menyerahkan tiga disformasi, dan tidak ada alasan untuk tidak memberi tahu cara menggunakannya. Tidak lebih dari membelinya dengan uang. Faktanya, harga arai pengumpulan roh yang dia katakan salah. Di pasar, arai pengumpulan roh telah ditembakkan untuk 300 koin elemental. Ketika dia mengatakan angka 50, dia dengan sengaja mengamati ekspresi Tang San, ingin melihat apakah mereka tahu harga sebenarnya dari arai pengumpulan roh. Dari sudut pandang peran disformasi, nilai disformasi pengangkat roh, disformasi peleburan roh, dan disformasi teleportasi yang dikeluarkan Tang San semuanya harus berada di atas disformasi pengumpulan roh. Terutama disformasi teleportasi dan disformasi roh fusi, ini adalah hal bagus yang langka.